Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin, yaitu violentia, yang berarti keganasan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, dan perkosaan. Tindakan kekerasan menunjuk pada tindakan yang dapat merugikan orang lain, misalnya pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain. Pada dasarnya, kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik itu verbal maupun non-verbal, yang ditujukan untuk menciderai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi, yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai dan norma-norma masyarakat, sehingga berdampak atau menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Bagian 1. Mengenal berbagai bentuk kekerasan. Pertama-tama, mari kita kenali terlebih dahulu berbagai bentuk kekerasan yang mungkin dihadapi oleh remaja. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan penggunaan tubuh untuk menyakiti atau mengancam orang lain. Ini bisa terjadi di sekolah, di lingkungan sekitar, atau bahkan di rumah. Yang kedua adalah kekerasan verbal dan psikologis. Bentuk kekerasan ini dilakukan melalui kata-kata, termasuk hinaan, ancaman, fitnah, dan segala bentuk ucapan yang merendahkan atau menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan kekerasan yang melibatkan tekanan seksual tanpa persetujuan. Ini dapat terjadi dalam hubungan atau bahkan oleh orang yang tidak dikenal. Yang keempat adalah kekerasan daring atau online. Penghinaan, perundungan, atau pelecehan di platform media sosial merupakan bentuk modern dari kekerasan. Kita mengetik di mesin pencarian kata kunci kasus kekerasan seksual di sekolah, laman digital segera menampilkan jutaan informasi terkait hal ini. Berita-berita yang bergulir di layar menandakan begitu maraknya kekerasan seksual di sekolah. Baik itu sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Baik itu dilakukan oleh guru ke murid, murid ke murid, hingga staf non-guru ke murid. Akhir-akhir ini, kasus-kasus seperti ini viral di media sosial, membuat mata masyarakat luas terbuka lebar. Ada masalah besar di sekolah anak-anak kita. Apakah kasus-kasus seperti ini baru saja terjadi belakangan ini? Atau sudah lama terjadi dan baru tersingkap secara masif di media? Bagai gunung es, berita mengenai kasus kekerasan seksual adalah puncak dari keresahan banyak pihak. Secara mendalam, kita perlu bersama-sama meyakini bahwa kesadaran dan kebijakan mengenai kekerasan bersifat krusial. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan menghilangkan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Jadi, apakah mengomentari bentuk tubuh orang lain adalah kekerasan seksual? Apakah menyentuh tubuh orang lain tanpa izin adalah kekerasan seksual? Semua bentuk paksaan adalah tindakan kekerasan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan relasi kuasa dalam satuan pendidikan? Mengapa relasi kuasa menjadi akar terjadinya kekerasan seksual? Menurut Komnas Perempuan, ketimpangan relasi kuasa dan atau gender adalah sebuah keadaan di mana seseorang menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi, dan atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban. Dalam contoh sebelumnya, bisa kita amati bagaimana seorang guru dan sekaligus pembina OSIS menyalahgunakan wewenangnya untuk memperdayai murid agar mau melakukan uji tes kedewasaan di ruang tertutup, lalu melakukan tindakan kekerasan seksual.
Pada akhirnya, siapapun bisa menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual. Laki-laki atau perempuan, guru, peserta didik, maupun warga sekolah lainnya. Karenanya, penting bagi kita sebagai pihak yang memiliki kewenangan di sekolah untuk berkontribusi membuat dan memastikan adanya mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang aman, nyaman, dan mudah diakses oleh semua pihak, baik itu peserta didik, guru, maupun staf lainnya, dalam menciptakan sekolah yang merdeka dari kekerasan seksual. Bodoh kali pun kau, segitu-segitu terus nilaimu. Udah dileskan sana sini, tetap aja kau bodoh. Selamat pagi anak-anak Indonesia. Tahu nggak apa itu kekerasan verbal? Kekerasan verbal adalah kekerasan terhadap perasaan dengan menggunakan kata-kata yang kasar tanpa menyentuh fisiknya. Ada beberapa jenis-jenis kekerasan verbal, antara lainnya itu suara keras, teriakan, dan suara nada melengking, ekspresi jengkel, merendahkan, dan menghina, menakut-nakutin dengan sebutan yang tidak baik seperti manja, bodoh, dan lain-lain, membandingkan anak dengan orang lain. Apa dampak kekerasan verbal? Kata orang, kekerasan verbal tidak menimbulkan dampak karena cuma kata-kata. Padahal ternyata dampaknya itu juga luar biasa, seperti hilangnya kepercayaan diri anak, munculnya perasaan tidak berdaya pada anak, lemahnya daya kreativitas anak, munculnya sikap agresif. Ada beberapa cara mencegah kekerasan verbal terhadap anak, antara lain mengajarkan pengelola emosi, tunjukkan sikap positif, jangan biarkan hubungan renggang, biarkan anak jadi diri sendiri. Lihat anak si Maya itu, si Ayu selalu dapat ranking di sekolahnya. Jangan membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kemampuan anak itu berbeda-beda, Mak. Kekerasan verbal terhadap anak harus kita hindari, karena dampak kekerasan verbal tidak kalah buruknya dengan kekerasan fisik, terutama kepada anak. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik, kekerasan verbal bisa mengakibatkan mental anak terganggu. Mari kita didik anak dengan penuh kasih sayang agar mereka mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang. Kekerasan psikis, yaitu setiap perbuatan non-fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis yang dimaksud dapat berupa A. Pengucilan, B. Penolakan, C. Pengabaian, D. Penghinaan, E. Penyebaran rumor, F. Panggilan yang mengejek, G. Intimidasi, H. Teror, I. Perbuatan mempermalukan di depan umum, J. Pemerasan, dan atau K. Perbuatan lain yang sejenis. Acaranya 3 hari 2 malam. Lu udah punya pacar, Zan? Kenapa emang? Masa cewek seksi kayak kamu belum punya pacar? Lu mau ngapain sih? Hah? Jam berapa itu kejadiannya? Kenapa waktu itu kamu nggak teriak minta tolong? Kenapa lapornya baru sekarang? Biasa keluyuran malam. Anjing! Kalau lu bilang siapa-siapa soal ini, gua bakal bilang bokap gua cabut beasiswa lu. Cuplikan ini berasal dari film Dear Nathan, Thank You Salma. Dalam adegan tersebut terlihat jelas bentuk kekerasan seksual nonverbal yang dialami oleh korban, yaitu pelecehan berupa sentuhan tanpa izin dan ancaman dari pelaku. Sayangnya, ketika korban berani melapor ke pihak kampus, bukannya mendapatkan perlindungan, korban justru disalahkan dan diabaikan. Situasi ini menggambarkan betapa sulitnya korban untuk mendapatkan keadilan, bahkan di lingkungan yang seharusnya aman seperti kampus. Kenapa waktu itu kamu nggak teriak minta tolong? Sinta, kamu lakuin apa aja yang kamu perlu lakukan. Kalau kamu baik sama saya akan lebih baik lagi sama kamu. Kalau kamu sangat baik sama saya, nilai kamu bisa 100.
Enggak. Saya perlu ke kamar mandi. Duduk dulu sini, nggak apa-apa. Sinta, kamu jangan pernah berani ngomong sama siapa-siapa. Kalau kamu berani ngomong, habis kamu. Paham? Cuplikan film ini berasal dari Demi Nama Baik Kampus. Dalam adegan tersebut, sang dosen pembimbing melakukan kekerasan seksual nonverbal dengan mengiming-imingi nilai bagus kepada mahasiswinya sebagai syarat mendapatkan ciuman. Awalnya, dosen tersebut melakukan sentuhan tanpa persetujuan, yang jelas merupakan sebuah pelecehan. Bahkan, ancaman juga sempat dilontarkan untuk memaksa korban menurutinya. Lebih jauh, dalam cerita ini terungkap bahwa dosen tersebut tidak hanya menginginkan ciuman semata, melainkan bisa lebih dari itu. Adegan ini menggambarkan betapa rentannya posisi mahasiswa di lingkungan kampus ketika menghadapi penyalahgunaan kekuasaan seperti ini. Teman SD, teman sebangku pula sekarang. Coba deh kamu kenal lebih dekat sama dia, sama Ega juga. Jawab dong, nggak? Enggak. Jawab dong. Kan sahabat. Teman SD, ayo dong. Dis, aku nggak mau jawab. Jawab lah. Enggak, Dis, aku nggak mau jawab. Jawab lah, jawab. Bilang antar. Halo, La? Halo? Antar aja, No. Cuplikan ini memperlihatkan bagaimana sikap posesif seorang pria terhadap pacarnya itu bisa berubah menjadi kekerasan. Dalam adegan tersebut, sang cowok sangat cemburu ketika pacarnya bermain dengan teman cowok lain. Rasa cemburu itu memicu dia untuk membentak dan bahkan melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini jelas termasuk dalam kekerasan seksual karena melibatkan kontrol, intimidasi, dan juga pelanggaran batas fisik yang merugikan korban. Tidak semua kekerasan harus berbentuk pukulan, tendangan, atau kata-kata kasar. Kadang, cukup dengan tatapan menghina, diam yang mencekam, atau gerakan tubuh yang mengintimidasi, seseorang bisa merasa terluka, tertekan, bahkan trauma. Inilah yang disebut dengan kekerasan nonverbal, atau kekerasan yang menyebabkan ekspresi, gestur, atau sikap diam untuk mengontrol, merendahkan, atau menyakiti orang lain tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Meski tanpa suara, dampaknya sangat nyata. Kekerasan nonverbal bisa menyebabkan rasa takut dan tidak aman, hilangnya kepercayaan diri, tekanan mental berkepanjangan, terputusnya relasi sosial dan profesional. Dan yang paling penting, seringkali tidak dikenali. Karena tidak ada bentakan, tidak ada kontak fisik, termasuk korban sendiri, tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami kekerasan. Kesimpulannya jelas, kekerasan nonverbal adalah bentuk kekerasan psikologis. Ia bisa hadir di ruang publik, di kantor, di media sosial, bahkan di dalam rumah. Dan sayangnya, seringkali terjadi secara berulang dan sistematis. Kekerasan nonverbal menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan gender, terutama terhadap perempuan. Contohnya, tatapan merendahkan saat perempuan berbicara di ruang rapat, ekspresi mengejek saat perempuan mengekspresikan pendapatnya di sosial media, sikap diam, pasif-agresif dari pasangan yang digunakan untuk menghukum atau mengendalikan. Dalam masyarakat patriarkal, gestur nonverbal sering digunakan untuk memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan dan mempersempit ruang aman perempuan untuk berpikir, berekspresi, atau bahkan sekedar berada. Surveinya itu ternyata hasil survei dari beberapa perguruan tinggi dengan respondennya dosen itu 77% kasus kekerasan seksual itu terjadi di perguruan tinggi, dan ternyata 63% dari 77% itu tidak berani speak up. Korban tidak berani speak up. Oleh karena apa? Kok nggak berani speak up? Karena di perguruan tinggi itu relasi kuasanya kuat sekali. Apa itu relasi kuasa? Relasi kuasa adalah kesenjangan ya. Jadi modusnya kebanyakan antara dosen dan mahasiswa itu yang terjadi. Jadi kalau sivitas akademika itu kan ada dosen, ada tendik ya, tendik itu tenaga administrasi ya, tenaga pendidik, dan mahasiswa. Ternyata
kebanyakan mungkin mahasiswa itu tidak berani speak up, nggak berani karena rata-rata kan, aduh itu dosen saya lagi dibimbing sama dia, ntar saya nggak lulus, ntar saya nggak bisa menyelesaikan skripsi gitu ya, ntar aduh banyak sekali hal-hal yang membuat mereka nggak berani speak up gitu. Femisida ini ada hal yang perlu disoroti ya, misalnya dari sisi budaya itu sendiri. Kemudian karena saya adalah antropolog ragawi, juga saya melihat ada sisi fisik di mana kalau dari sisi biologis itu perempuan ini memang massa ototnya lebih kecil daripada laki-laki, sehingga bisa dikatakan kalau dari strength ya, kekuatan, perempuan itu karena massa ototnya lebih kecil dari laki-laki, kalau dia harus beradu kekuatan seringkali kalah. Sehingga dengan demikian pada banyak kesempatan itu jika harus bertarung, ini perempuan biasa yang tidak mempelajari bela diri misalnya, dia seringkali akan menjadi kalah begitu. Namun sebetulnya perempuan itu punya endurance yang lebih besar daripada laki-laki. Namun ini sering menjadi tidak tersoroti begitu. Lebih disorotinya adalah perempuan. Dahulu untuk Mbak Dewi yang ada di tergabung secara daring, Mbak Dewi dari Inspektorat, bagaimana strategi dalam optimalisasi penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi? Oke, makasih untuk pertanyaannya. Jadi menurut kami tadi penyamaan persepsi, bantuan hukum, dan yang ketiga nih, adanya support dari pimpinan perguruan tinggi. Kalau semua elemennya SOP support itu banyak ya, mulai dari ada regulasinya, Satgas PPKS diakui, kemudian ada terkait dengan kalau kita katakan tempatnya, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang mendukung, terutama keberadaan Satgas PPKS itu diakui di kampus, itu menurut kami itu salah satu langkah strategi juga, gitu. Karena itu dari kementerian itu kita selalu mendukung dan mengharapkan bahwa pimpinan perguruan tinggi itu harus hadir, gitu, dalam mensupport Satgas PPKS melakukan baik pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kekerasan adalah setiap tindakan atau ancaman, tindakan yang secara disengaja ditunjukkan untuk menyakiti, merugikan, atau mengendalikan orang lain, baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun sosial. Kekerasan dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau institusi dan bisa terjadi di dalam berbagai konteks seperti rumah tangga, sekolah, tempat kerja, hingga ruang publik. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara nyata maupun sebagai ancaman terhadap diri sendiri, orang lain, atau sekelompok orang yang mengakibatkan beresiko besar, mengakibatkan luka, kematian, kerusakan psikologis, gangguan perkembangan, atau kerugian. Kemudian jenis-jenis kekerasan yang pertama yaitu kekerasan fisik. Tindakan yang menyakiti tubuh secara langsung seperti memukul, menendang, menampar, dan mencekik. Kemudian kekerasan psikologis atau emosional yaitu meliputi penghinaan, ancaman, intimidasi, manipulasi mental, atau perlakuan yang membuat korban merasa takut, rendah diri, atau terisolasi. Kemudian kekerasan seksual yaitu segala bentuk tindakan seksual yang dipaksakan terhadap seseorang tanpa persetujuan yang bebas dan sadar, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, atau perbudakan seksual. Kemudian kekerasan ekonomi yaitu mengontrol seseorang terhadap sumber daya ekonomi seperti melarang bekerja, mengambil penghasilan korban, atau tidak memberikan nafkah. Kemudian kekerasan sosial yaitu membatasi atau melarang seseorang berhubungan dengan lingkungan sosialnya, baik keluarga, teman, maupun masyarakat luas. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling tersembunyi tetapi berdampak sangat serius. Kekerasan ini terjadi ketika seseorang dipaksa melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuannya, seringkali melalui paksaan, tekanan, manipulasi, atau ancaman. Contoh kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual verbal, misalkan siulan, komentar cabul. Kemudian sentuhan seksual yang tidak diinginkan. Kemudian pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan.
dan juga eksploitasi seksual anak dan penyebaran konten intim tanpa izin atau revenge porn. Kekerasan seksual dalam relasi pacaran atau rumah tangga. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis jangka panjang seperti trauma, depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD.